Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 4 bulan kekeringan, warga desa Sukarara menyerbu bantuan air bersih. Pasangan suami istri tertimpa pohon perindang, seorang di antaranya tewas. Puluhan pelajar bagikan telur bagi keluarga di wilayah rawan stunting. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga Dusun Bun Putri, Desa Sukarara, Kecamatan Jogat, Kabupaten Lombok Tengah menyerbu bantuan air bersih yang disalurkan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTB bersama BPBD setempat Rabu siang. Warga yang telah 4 bulan kesulitan air bersih mendatangi mobil tangki dengan membawa gentong, ember, jerigen hingga galon air. Mereka antusias mendapatkan bantuan air bersih. Pasalnya mereka biasa membeli ke para pengepul atau air kemasan untuk kebutuhan keluarga. Kekeringan tahun ini menyebabkan seluruh sumur dan sumber air mengering. Di sana ada air sumur juga sih, tapi udah surut airnya. Kering, bukan surut. Iya kering juga dah. Sekarang udah kering. Iya. Kalau nggak ada di sana, yang dari di mana, Bang? Ya kita nungguin sih. Kita ngantri caranya, Bu. Oh, iya. Satu-satunya sumber warga ya? Iya. Untuk kebutuhan apa, Bang? Yang ngantri? Mandi, untuk cuci juga, untuk masak, minum juga. Ya. Sumur warga, tapi sudah terlalu lama tidak hujan, sehingga terdampak kekeringan, semua sumur semua tidak punya air. Iya yang selama sekian tahun baru kali ini terdampak kekeringan sangat parah ya. Di wilayah Sukarara umumnya bisa dikatakan keseluruhan di wilayah Sukarara termasuk Dusun Bun Putri sendiri. Warga berharap pemerintah daerah terus menyalurkan air bersih untuk meringankan beban mereka selama musim kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi menipisnya anggaran pengadaan air bersih untuk penanganan kekeringan. Hal itu akibat tingginya penyaluran air bersih ke wilayah terdampak yang semakin meluas mencapai 6 tangki per hari. BPBD mencatat hingga pertengahan bulan Oktober, krisis air bersih berdampak pada 27.238 jiwa di 8 kecamatan. Untuk mengantisipasinya, BPBD mengajukan permohonan penambahan dana ke pemerintah provinsi. Air kita yang sangat limit sekarang karena semua armada yang kita pakai ini di luar PDAM, ya. Semua armada yang kita pakai ini di luar PDAM ngambilnya di sini. Dan ini sudah ratusan tangki. Sehari itu berapa kali kita? Berapa unit yang tergantung jalan? permintaan. Nah, yang masih eksis sekarang ya PMI, kita sudah standby kan PMI, terus BBS, Bank NTB, sama Ditsos. BPBD mengimbau warga mengirit penggunaan air selama kemarau dan meminta bantuan OPD hingga pihak swasta untuk membantu warga yang kekeringan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Sepasang suami istri bernama Lalu Rahman dan Nurul Aini tertimpa pohon perindang jalan saat melintas di Jalan Raya Dusun Tegal, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Keduanya tertimpa pohon yang sedang ditebang oleh tukang kayu berinisial SL, hingga salah seorang di antaranya yakni Lalu Rahman tewas setelah dibawa ke klinik terdekat.
Korban meninggal karena luka di bagian kepala dan tangannya patah tertimpa pohon. Karena menilai ada kelalaian, polisi menahan SL dan menyita peralatan memotong kayu bersama sepeda motor korban sebagai barang bukti. Kronologis kejadian yaitu bahwa awalnya terlapor sedang melakukan penebangan pohon di salah satu pohon dengan menggunakan mesin sensu yang sudah kami amankan juga. Kemudian saat itu korban inisial LR dan NA itu melintas berboncengan dari arah selatan ke utara untuk menjemput anaknya yang masih sekolah di Kecamatan Kediri. Saat korban melintas, pohon yang ditebang oleh terduga pelaku jatuh langsung menimpa kedua korban. Pelaku menyatakan perhitungannya saat memotong kayu meleset karena kayu jatuh ke arah berlawanan. Berarti dia nanti pak jalan ya, dia nanti pak jalan ini dia arah ke Getang. Ternyata pada saat potong niki, dia sesuai kancil lain nanu niki di Getang nih. Polisi masih memeriksa SL. Jika ditemukan ada kelalaian, petugas akan menjeratnya dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian kerja dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Ratusan pendaftar rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Lombok Barat tidak lulus seleksi administrasi akibat tidak lengkapnya persyaratan yang dikumpulkan. Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia setempat mencatat dari 3.892 pelamar, 622 peserta tidak lulus seleksi. Meski tidak lulus pada tahap awal, Pemda membuka masa sanggah bagi pendaftar untuk memperbaiki kekurangan persyaratan hingga tanggal 21 Oktober. Panitia meminta pendaftar lebih teliti saat memasukkan persyaratan. Tahapan seleksi P3K berikutnya akan berlangsung hingga bulan Desember dan ditutup dengan pengangkatan P3K pada awal tahun 2024. Kemarin tadi malam kita umumkan untuk hasil seleksi administrasi dan hari ini sudah mulai masa sanggah sampai tanggal 20 besok. 3 hari. Berapa jumlah pendaftar kita yang terpantau? Jumlah pendaftar yang sudah submit sampai dengan pendaftaran terakhir sejumlah 3.892 pelamar dengan rincian 3.270 yang masuk seleksi, lulus seleksi, dan ada 622 yang tidak memenuhi syarat atau TMS, sehingga sisanya itu akan berkompetisi nanti selanjutnya. Namun karena ada masa sanggah mungkin akan ada perubahan-perubahan berikutnya, itu yang akan kita coba sesuaikan nanti di 3 hari ke depan ini. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat membuka 1.190 formasi untuk P3K dengan rincian 216 formasi guru, 255 formasi tenaga teknis, dan 719 formasi untuk tenaga kesehatan. Heru Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.